Dat is aan de ene kant wel waar, aan de andere kant. Het is wel een speciale club voor mij. Daar heb ik al een goede band mee gehouden. Berita utama sepak bola hari ini. Federasi Malaysia dapat hukuman lebih ringan dari AFC, Indonesia malah kena hukuman berat. AFC resmi sanksi PSSI jelang laga Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kabar buruk untuk John Herdman, PSSI tak beri restu naturalisasi pemain. Nasib miris Marcelino Ferdinand berpacu dengan waktu tampil bersama Garuda. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Federasi Malaysia dapat hukuman lebih ringan dari AFC, Indonesia malah kena hukuman berat. Konfederasi Sepak Bola Asia atau ASEAN Football Confederation kembali menjadi sorotan publik Asia Tenggara setelah muncul perbandingan mencolok antara hukuman yang diterima Football Association of Malaysia dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dua federasi yang sama-sama terseret dalam kasus administratif dan regulasi internasional. Situasi ini menjadi semakin panas karena terjadi di tengah berlangsungnya proses hukum besar yang melibatkan Federasi Malaysia di Court of Arbitration for Sport yang masih mempertimbangkan putusan final terkait dugaan dokumen tidak sah 7 pemain naturalisasi mereka. Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh pejabat CAS bernama Vanessa, panel hakim memutuskan untuk menunda pengumuman hasil sidang banding karena membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan musyawarah dan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh bukti dan argumen yang telah dipresentasikan. Ia menyampaikan secara langsung bahwa setelah sesi pendengaran selesai, panel akan mengambil waktu untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan seluruh aspek kasus sebelum mengambil keputusan akhir. Ia juga menjelaskan secara langsung bahwa dirinya tidak dapat memberikan jangka waktu pasti kapan keputusan tersebut akan diumumkan, namun keputusan tanpa alasan penghakiman diperkirakan akan dirilis pada pekan berikutnya. Ia menambahkan secara langsung bahwa mengingat kasus tersebut memiliki profil tinggi dan menjadi perhatian publik internasional. Sebuah pernyataan media akan diterbitkan setelah keputusan diumumkan, dan penjelasan lengkap akan disiapkan serta disampaikan kepada seluruh pihak terkait. Ia juga menyampaikan secara langsung bahwa apabila para pihak tidak meminta kerahasiaan, maka keputusan tersebut akan tersedia secara publik di laman resmi CAS. Kasus besar ini bermula ketika FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Malaysia setelah ditemukan dugaan pelanggaran administratif serius dalam proses naturalisasi pemain. FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss kepada Federasi Malaysia, sementara masing-masing dari 7 pemain dikenakan denda sebesar 2.000 franc Swiss, serta larangan beraktivitas dalam seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. Hukuman tersebut langsung mengguncang stabilitas sepak bola Malaysia karena memengaruhi kekuatan tim nasional dan reputasi federasi di mata internasional. Federasi Malaysia tidak tinggal diam dan langsung mengajukan banding melalui jalur internal FIFA. Namun, Komite Banding FIFA menolak permohonan tersebut sehingga hukuman tetap diberlakukan. Tidak menyerah, Federasi Malaysia membawa kasus tersebut ke CAS yang kemudian memberikan keputusan sementara berupa penangguhan pelaksanaan sanksi larangan bermain. Keputusan sementara tersebut menjadi angin segar bagi Malaysia karena memungkinkan 7 pemain tersebut kembali bermain bersama klub masing-masing sambil menunggu keputusan final. Ketujuh pemain yang terlibat dalam kasus ini termasuk nama-nama seperti Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal, dan Hector Hevel yang seluruhnya menjadi bagian penting dari proyek naturalisasi Malaysia untuk memperkuat daya saing tim nasional mereka di tingkat Asia. Bagi Malaysia, keputusan final CAS akan menjadi momen penentu yang dapat memengaruhi masa depan proyek naturalisasi mereka. Jika hukuman dibatalkan atau diringankan, maka Malaysia akan mendapatkan keuntungan besar dalam memperkuat tim nasional mereka. Namun jika hukuman dipertahankan, maka Federasi Malaysia harus menghadapi konsekuensi serius yang dapat memengaruhi performa tim nasional dalam kompetisi mendatang. Perkembangan kasus ini terus dipantau oleh publik Asia Tenggara karena tidak hanya berdampak pada negara tersebut, tetapi juga pada reputasi sepak bola kawasan secara keseluruhan. Integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional kini menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan sepak bola nasional di era modern, di mana setiap keputusan hukum dapat membawa konsekuensi besar bagi federasi, pemain, dan seluruh ekosistem sepak bola.
Di tengah situasi tersebut, muncul fakta lain yang memicu perdebatan luas, yaitu hukuman yang diberikan AFC kepada Federasi Malaysia justru tergolong lebih ringan dibandingkan hukuman yang diterima Federasi Indonesia dalam kasus administratif yang berbeda, namun masih dalam lingkup regulasi pertandingan internasional. Federasi Malaysia diketahui menerima sanksi berupa denda administratif terkait pelanggaran regulasi pertandingan uji coba internasional. Namun jumlah denda tersebut dinilai relatif kecil dan tidak disertai sanksi tambahan yang signifikan. Sebaliknya, Federasi Indonesia menerima hukuman yang dinilai lebih berat dalam kasus keterlambatan administrasi pertandingan internasional. AFC menilai bahwa pelanggaran administratif tersebut bukan merupakan kejadian pertama, melainkan bagian dari pola pelanggaran berulang yang tercatat dalam catatan disiplin federasi. Oleh karena itu, AFC memutuskan untuk menjatuhkan sanksi denda serta peringatan keras kepada Federasi Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. AFC resmi sanksi PSSI jelang laga Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kabar mengenai sanksi dari ASEAN Football Confederation datang di momen yang sangat sensitif bagi Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, tepat ketika seluruh elemen sepak bola nasional sedang mempersiapkan diri menyambut ajang internasional bergengsi, yakni FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Komite Disiplin dan Etik AFC secara resmi mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia dijatuhi sanksi berupa denda sebesar $1.500 Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 25 juta rupiah. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena AFC menyatakan bahwa PSSI terbukti melanggar ketentuan administrasi yang tertuang dalam pasal 11.15 regulasi AFC yang mengatur kewajiban pendaftaran pertandingan internasional secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh badan sepak bola tertinggi di Asia tersebut. Permasalahan ini bermula dari keterlambatan administratif dalam proses pendaftaran pertandingan internasional yang melibatkan Timnas Indonesia kelompok usia di bawah 23 tahun melawan Mali yang berlangsung dalam periode jeda internasional pertengahan November tahun 2025. AFC menilai bahwa setiap pertandingan internasional wajib didaftarkan dalam sistem resmi sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan kalender internasional, validitas pertandingan, integritas kompetisi, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemain, ofisial, dan federasi terkait. Dalam evaluasinya, AFC menegaskan bahwa pelanggaran administratif seperti ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan kecil karena menyangkut tata kelola profesionalisme federasi anggota. Lebih jauh lagi, AFC menyoroti bahwa pelanggaran administratif serupa bukan pertama kali terjadi. Federasi Sepak Bola Indonesia tercatat telah melakukan pelanggaran sejenis sebanyak 7 kali sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini menjadi pertimbangan penting bagi Komite Disiplin dan Etik AFC dalam menjatuhkan sanksi, karena menunjukkan adanya pola kelalaian administratif yang perlu segera diperbaiki. AFC menekankan bahwa setiap federasi anggota memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh kewajiban administratif dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku demi menjaga standar profesionalisme sepak bola Asia. Berdasarkan ketentuan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etik AFC, PSSI diberikan waktu selama 30 hari sejak tanggal keputusan resmi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka federasi dapat menghadapi konsekuensi tambahan berupa sanksi administratif lanjutan. Namun demikian, AFC juga menegaskan bahwa sanksi finansial ini tidak akan memengaruhi keikutsertaan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 karena pelanggaran yang terjadi bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan aspek teknis atau integritas pertandingan. Di tengah situasi ini, fokus utama Timnas Indonesia tetap tertuju pada persiapan menghadapi turnamen FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Jakarta. Turnamen ini memiliki arti penting karena menjadi momentum awal bagi pelatih baru asal Inggris, John Hartman, untuk memulai era kepemimpinannya bersama skuad Garuda. Penunjukan Hartman sebagai pelatih kepala membawa harapan baru bagi perkembangan Timnas Indonesia, mengingat rekam jejaknya yang berpengalaman dalam menangani tim nasional di level internasional. FIFA Series 2026 akan diikuti oleh 4 negara yang berasal dari konfederasi berbeda, yaitu Indonesia sebagai perwakilan Asia, Bulgaria dari Eropa, Saint Kitts and Nevis dari kawasan Amerika Utara dan Karibia, serta Kepulauan Solomon dari Oseania.
Format turnamen ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi tim nasional menghadapi lawan dengan karakteristik permainan yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan pengalaman, adaptasi taktik, dan kualitas kompetitif pemain. Bagi John Hartman, turnamen ini akan menjadi ajang evaluasi awal yang sangat penting. Ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menilai kondisi fisik, kemampuan teknis, pemahaman taktik, serta mentalitas para pemain yang dipanggil ke dalam skuad. Evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi jangka panjang, termasuk persiapan menghadapi kompetisi resmi lainnya yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026. Selain itu, turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda dan pemain diaspora untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Hartman diperkirakan akan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain baru untuk membuktikan kualitas mereka, sekaligus membangun kedalaman skuad yang solid dan kompetitif. Hal ini menjadi sangat penting mengingat padatnya kalender internasional yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Meski sanksi dari AFC menjadi pengingat akan pentingnya profesionalisme dalam aspek administratif, situasi ini juga menjadi momentum refleksi bagi PSSI untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Penguatan sistem administrasi, peningkatan koordinasi antar departemen, serta penerapan standar operasional yang lebih ketat menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Di sisi lain, dukungan publik terhadap timnas Indonesia tetap tinggi. Antusiasme supporter diperkirakan akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno saat FIFA Series berlangsung. Atmosfer kandang yang kuat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif. Dengan kombinasi antara pembenahan administrasi, kepemimpinan pelatih baru, serta momentum turnamen internasional, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Sanksi yang dijatuhkan AFC menjadi pelajaran berharga yang dapat memperkuat fondasi organisasi, sementara FIFA Series 2026 menjadi panggung penting untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap bersaing dan berkembang di level internasional dengan standar profesionalisme yang lebih tinggi. Kabar buruk untuk John Hartman, PSSI tak beri restu naturalisasi pemain. Kabar kurang menggembirakan datang bagi pelatih timnas Indonesia John Hartman setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dipastikan belum memberikan restu untuk proses naturalisasi maupun penambahan pemain baru dalam waktu dekat. Situasi ini membuat peluang masuknya talenta diaspora, termasuk Sebastian Dittmer, belum dapat direalisasikan meskipun pemain muda tersebut dinilai sebagai salah satu aset masa depan yang potensial bagi skuad Garuda. Sebastian Dittmer yang saat ini menimba ilmu di akademi milik PSV Eindhoven dianggap memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional, terutama dalam proyek pembangunan jangka panjang yang sedang disusun Hartman. Namun menjelang agenda FIFA Series 2026, PSSI menegaskan bahwa fokus utama pelatih adalah memaksimalkan pemain yang sudah tersedia, bukan menambah personel baru dalam waktu yang sangat terbatas. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyampaikan kepada wartawan bahwa pelatih kemungkinan akan melihat dan mencoba pemain yang ada terlebih dahulu karena seluruh pemain yang tersedia belum sepenuhnya diuji, sehingga kemampuan pembagian peran dan kecocokan dalam sistem permainan belum dapat disimpulkan secara menyeluruh. Ia juga menjelaskan bahwa akan menjadi tidak tepat menambah pemain baru apabila pemain yang ada saja belum sepenuhnya dipahami oleh pelatih. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Hartman memang aktif memantau pemain, baik di kompetisi domestik maupun dengan melakukan perjalanan ke Eropa untuk mengamati pemain diaspora. Kini, setelah kembali ke Indonesia, fokus utamanya adalah menyusun komposisi terbaik untuk menghadapi FIFA Series yang akan digelar pada bulan Maret, yang akan menjadi ajang evaluasi awal terhadap performa tim dan penerapan sistem permainan. Arya Sinulinga juga menegaskan bahwa setelah turnamen tersebut, pelatih akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah komposisi pemain akan dipertahankan, diubah, atau ditambah, sehingga semua keputusan terkait naturalisasi akan bergantung pada hasil penilaian tersebut. Dalam agenda FIFA Series, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan apabila meraih kemenangan, skuad Garuda akan menghadapi pemenang laga antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team di partai final.
PSSI menilai turnamen ini lebih tepat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi internal dibanding mempercepat proses naturalisasi. Arya juga menyampaikan bahwa waktu menuju FIFA Series sudah terlalu dekat sehingga proses naturalisasi tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu singkat dan setiap pelatih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan komposisi tim dengan skema permainan yang diinginkan. Di sisi lain, Sebas Dietmar tetap menjadi kandidat kuat untuk masa depan timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Jakarta, yang membuatnya memenuhi syarat regulasi FIFA tanpa harus melalui proses naturalisasi yang kompleks. Pemain kelahiran Nijmegen pada 26 Mei 2008 tersebut juga telah menandatangani kontrak profesional bersama PSV Eindhoven sejak usia 15 tahun dan terikat hingga tahun 2026. Ia juga memperoleh pengalaman penting di kompetisi elit usia muda seperti UEFA Youth League bersama tim U19 PSV. Sebas dikenal sebagai bek modern dengan postur 1,82 meter yang kuat sebagai bek tengah, sekaligus memiliki kemampuan distribusi bola dan visi bermain yang memungkinkannya tampil sebagai gelandang bertahan. Fleksibilitas ini menjadi nilai penting dalam sepak bola modern dan membuatnya dipandang sebagai salah satu prospek menjanjikan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa depan setelah proses evaluasi skuad saat ini selesai. Kevin Dix kesulitan jelang bela timnas Indonesia di FIFA Series. Timnas Indonesia, Kevin Dix mengungkapkan kesulitan yang sedang ia hadapi menjelang kemungkinan memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Saat ini, klub Liga Jerman yang ia bela, Borussia Mönchengladbach, sedang berada dalam situasi yang tidak mudah karena masih tertahan di papan bawah klasemen. Dari 23 pertandingan yang telah dijalani musim ini, Mönchengladbach baru mampu mencatat 5 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa tim belum mampu menjaga konsistensi performa, terutama dalam menghadapi tekanan kompetisi yang semakin ketat. Bahkan, Mönchengladbach juga tidak berhasil meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir, yang semakin memperbesar tekanan terhadap tim dan membuat posisi mereka semakin rentan di klasemen sementara. Akibat dari hasil tersebut, Mönchengladbach kini berada di peringkat ke-14 klasemen. Posisi ini belum sepenuhnya aman karena selisih poin dengan tim-tim yang berada di zona degradasi seperti Heidenheim, Bremen, dan St. Paul masih sangat tipis. Klub yang berdiri sejak tahun 1900 itu harus segera memperbaiki performa jika tidak ingin terlibat lebih jauh dalam persaingan zona degradasi. Setiap pertandingan yang tersisa kini menjadi sangat penting bagi Mönchengladbach untuk mengamankan posisi mereka dan menjauh dari ancaman turun kasta. Pada akhir pekan ini, Mönchengladbach akan menghadapi laga penting melawan Union Berlin. Pertandingan tersebut akan berlangsung di kandang mereka, yaitu Borussia Park, pada hari Sabtu 28 Februari. Bermain di kandang sendiri menjadi peluang penting bagi Mönchengladbach untuk bangkit dan mengakhiri tren negatif yang sedang mereka alami. Dukungan dari para supporter diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil positif dan memperbaiki posisi di klasemen. Kevin Dix mengakui bahwa perjalanan dirinya bersama Mönchengladbach musim ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ia menjelaskan bahwa musim ini berlangsung dengan situasi yang berliku karena tim tidak memulai musim dengan baik, kemudian sempat mengalami periode yang sangat kuat, namun saat ini kembali menghadapi fase sulit karena hasil positif tidak lagi datang. Ia juga menegaskan bahwa secara pribadi musim ini tergolong cukup baik karena ia mendapatkan banyak menit bermain dan kepercayaan dari tim pelatih. Tetapi secara tim, Mönchengladbach belum mampu meraih hasil yang mereka butuhkan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan, Dix menegaskan bahwa konsistensi menjadi kunci utama untuk membalikan situasi yang sedang dihadapi tim. Ia menyampaikan bahwa seluruh pemain harus mampu menjalankan rencana yang telah disiapkan oleh tim pelatih dengan baik dan mengeksekusinya secara disiplin dari minggu ke minggu. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa tim memiliki kemampuan untuk bangkit, namun ia menekankan bahwa perubahan tersebut harus terjadi secepat mungkin. Ia menambahkan bahwa tim tidak boleh mulai meragukan proses yang sedang berjalan karena kepercayaan dan kerja keras menjadi faktor penting untuk kembali meraih hasil positif. Rangkaian pertandingan pada akhir Februari dan awal Maret ini akan menjadi modal penting bagi Kevin Dix sebelum memperkuat timnas Indonesia. Nasib miris Marcelino Ferdinand berpacu dengan waktu tampil bersama Garuda.
Nasib miris tengah dialami Marcelino Ferdinand yang kini berpacu dengan waktu untuk bisa kembali tampil bersama timnas Indonesia. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut sedang melewati masa sulit dalam karier profesionalnya di Eropa setelah mengalami cedera hamstring yang menghambat menit bermainnya di lapangan. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih membuat peluang gelandang andalan Garuda itu tampil di FIFA Series 2026 masih belum pasti. Karier Marcelino sebelumnya melonjak saat menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Januari 2022 di usia 17 tahun. Bersama Persebaya Surabaya, ia mencatatkan 7 gol dan 9 assist dari total 34 pertandingan kompetitif. Performa tersebut membawanya bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Deinze. Namun karirnya di Belgia tidak berjalan mulus karena cedera otot paha membuatnya hanya tampil 7 kali dengan total 134 menit bermain selama 1,5 musim. Marcelino kemudian melanjutkan karirnya ke Inggris dengan bergabung bersama Oxford United pada bursa transfer musim panas 2024. Tantangan berat membuatnya hanya bermain 2 kali bersama tim utama dan lebih sering tampil di tim kelompok usia muda. Ia lalu dipinjamkan ke klub kasta tertinggi Liga Slovakia, AS Trenčín, untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Namun, masalah kebugaran kembali menghambat langkahnya sejak awal kompetisi. Cedera tersebut juga membuatnya absen membela timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino menjalani debut bersama AS Trenčín pada Oktober 2026, tetapi kembali mengalami cedera kambuhan hingga harus ditarik keluar lapangan. Pada akhir Januari 2026, Marcelino menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani operasi sebagai upaya mempercepat pemulihan. Hingga saat ini, tim medis belum memastikan kapan ia bisa kembali berlatih normal. Kondisi tersebut membuat peluang Marcelino tampil dalam agenda internasional Maret 2026 masih diragukan. Patrick Kluivert akui bekerja dalam kegilaan saat latih timnas Indonesia. Nama Patrick Kluivert kembali menjadi sorotan publik internasional setelah ia secara terbuka mengenang masa-masanya melatih timnas Indonesia, sebuah periode yang ia gambarkan sebagai pengalaman paling intens, paling emosional, dan paling tidak biasa sepanjang perjalanan karier kepelatihannya. Mantan penyerang legendaris timnas Belanda itu secara langsung menyampaikan bahwa atmosfer sepak bola Indonesia menghadirkan tingkat gairah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di negara manapun. Ia menjelaskan bahwa pengalaman melatih skuad Garuda tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman profesionalnya di Eropa maupun di tempat lain, karena keterlibatan emosional masyarakat Indonesia terhadap sepak bola berada pada tingkat yang luar biasa besar, masif dan terus terasa dalam setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan setiap momen ketika tim nasional berada di bawah sorotan publik nasional. Kluivert menyampaikan secara langsung kepada media Football Premier bahwa pengalaman tersebut terasa fantastis dan meninggalkan kesan mendalam dalam hidupnya karena ia melihat secara langsung bagaimana sepak bola menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Ia menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan kegilaan dalam arti positif, yaitu kegilaan cinta terhadap sepak bola yang melibatkan ratusan juta orang yang hidup dan bernapas bersama tim nasional mereka. Ia menyampaikan bahwa ia bekerja dalam kondisi yang fantastis dan merasakan hubungan emosional yang kuat antara tim dan masyarakat, sesuatu yang menurutnya sangat langka dalam dunia sepak bola modern. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 300 juta orang menciptakan tekanan sekaligus energi yang luar biasa besar karena ekspektasi publik terhadap tim nasional sangat tinggi. Ia menyatakan bahwa bekerja dalam lingkungan dengan basis supporter sebesar itu memberikan motivasi besar bagi dirinya dan tim. Tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tekanan yang sangat kuat untuk menghasilkan hasil terbaik dalam waktu singkat. Ia mengakui bahwa meskipun ia dan staf pelatih bekerja dengan penuh dedikasi, mereka pada akhirnya tidak mampu mencapai target utama yang diharapkan oleh federasi dan masyarakat, yaitu membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA edisi 2026. Perjalanan Kluivert bersama Indonesia dimulai ketika Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menunjuknya sebagai pelatih kepala pada awal tahun 2025, menggantikan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Penunjukan ini dilakukan setelah proses seleksi yang intensif, termasuk wawancara yang dilaksanakan pada periode akhir tahun 2024. Federasi saat itu menaruh harapan besar kepada Kluivert, mengingat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Eropa dan pengalamannya di berbagai level sepak bola internasional. Namun perjalanan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun tim berhasil mencapai putaran keempat kualifikasi, Indonesia gagal melangkah lebih jauh menuju putaran final Piala Dunia.
Federasi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Kluivert pada pertengahan bulan Oktober tahun 2025. Keputusan tersebut menandai berakhirnya salah satu periode paling intens dalam sejarah modern tim nasional Indonesia, sebuah periode yang penuh dengan harapan besar, tekanan tinggi, dan perhatian publik yang luar biasa. Meskipun demikian, Kluivert menegaskan bahwa ia sebenarnya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pekerjaannya bersama Indonesia. Ia menyampaikan secara langsung bahwa ia ingin terus melatih tim nasional dan melanjutkan proyek yang telah ia mulai, tetapi ia juga mengakui bahwa situasi yang berkembang membuat hal tersebut tidak mungkin terwujud. Ia menyampaikan bahwa keinginannya untuk melanjutkan hanyalah sebuah harapan yang tidak dapat direalisasikan, karena keputusan federasi telah diambil dan arah baru telah ditentukan. Setelah meninggalkan posisinya, Kluivert tidak sepenuhnya meninggalkan dunia sepak bola. Ia bergabung dengan Johan Cruyff Foundation sebagai duta, sebuah organisasi amal yang didirikan oleh legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempromosikan olahraga dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain sepak bola dalam lingkungan yang aman dan positif. Salah satu momen penting dalam peran barunya adalah peresmian lapangan sepak bola yang dinamai untuk menghormatinya, sebuah simbol pengakuan atas kontribusinya terhadap sepak bola. Di sisi lain, perjalanan timnas Indonesia terus berlanjut di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman, seorang pelatih berpengalaman yang sebelumnya sukses membawa tim nasional Kanada tampil di panggung Piala Dunia. Penunjukan Hartman menjadi bagian dari strategi baru federasi untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan membawa tim menuju level kompetitif yang lebih tinggi di tingkat internasional. Menariknya, nama Kluivert kini kembali muncul dalam perbincangan sepak bola Eropa. Ia dilaporkan masuk dalam radar kandidat pelatih masa depan timnas Belanda, bersama dengan nama-nama besar seperti Clarence Seedorf dan Michael Reiziger. Wacana ini muncul sebagai bagian dari diskusi internal Federasi Sepak Bola Belanda, Koninklijke Nederlands Voetbalbond, yang dikabarkan sedang mempertimbangkan arah masa depan tim nasional setelah siklus kompetisi internasional berikutnya. Diskusi ini juga melibatkan tokoh penting federasi Nigel de Jong yang kini menjabat sebagai direktur dalam struktur organisasi federasi tersebut. Kehadiran nama Kluivert dalam diskusi ini menunjukkan bahwa meskipun masa kepelatihannya di Indonesia berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, reputasinya sebagai pelatih tetap diakui di tingkat internasional. Pengalaman Kluivert di Indonesia kini menjadi bagian penting dari narasi kariernya, sebuah bab yang penuh dengan tantangan, emosi, dan pelajaran berharga. Ia telah merasakan secara langsung bagaimana sepak bola dapat menjadi kekuatan yang menyatukan jutaan orang, bagaimana harapan publik dapat menciptakan tekanan besar, dan bagaimana cinta terhadap olahraga dapat menciptakan atmosfer yang benar-benar unik. Semua pengalaman ini tidak hanya membentuk dirinya sebagai pelatih, tetapi juga memperkaya perspektifnya tentang makna sepak bola di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Pengalaman Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak emosional, tetapi juga memberikan dampak profesional yang signifikan terhadap cara pandangnya mengenai sepak bola modern, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sedang berkembang pesat sebagai kekuatan baru di peta sepak bola internasional. Ia menjelaskan secara langsung bahwa selama masa kepemimpinannya, ia melihat transformasi besar dalam mentalitas pemain Indonesia, yang menurutnya memiliki semangat juang luar biasa dan keinginan kuat untuk berkembang serta bersaing di level tertinggi. Ia menyampaikan bahwa para pemain menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap sesi latihan dan selalu berusaha memenuhi tuntutan taktis yang diberikan oleh tim kepelatihan, sesuatu yang menurutnya menjadi fondasi penting dalam pembangunan tim nasional yang kompetitif. Ia juga menyoroti bagaimana tekanan publik dan ekspektasi media di Indonesia menciptakan lingkungan kerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan Eropa. Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan, setiap pemanggilan pemain, dan setiap hasil pertandingan selalu menjadi sorotan utama, dan hal tersebut menciptakan dinamika unik yang menuntut pelatih untuk memiliki ketahanan mental yang kuat. Ia menyampaikan bahwa meskipun tekanan tersebut sangat besar, hal itu juga menjadi bukti nyata betapa pentingnya sepak bola bagi masyarakat Indonesia, dan ia menganggap pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang berharga dalam perjalanan kariernya. Selama masa kepemimpinannya, Kluivert berusaha membangun identitas permainan yang lebih modern dan agresif bagi Indonesia. Ia menekankan pentingnya penguasaan bola, transisi cepat, dan organisasi pertahanan yang solid. Ia menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, karena perubahan filosofi permainan tidak dapat terjadi secara instan. Ia menyampaikan bahwa ia dan staf pelatih bekerja keras untuk menanamkan prinsip-prinsip tersebut kepada para pemain, dengan tujuan menciptakan tim yang mampu bersaing secara konsisten di tingkat Asia dan dunia. Namun ia juga mengakui bahwa waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.
Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan tim nasional membutuhkan kontinuitas dan stabilitas, dan bahwa hasil jangka panjang seringkali bergantung pada dukungan berkelanjutan dari federasi, pemain, dan seluruh ekosistem sepak bola. Ia menyampaikan bahwa meskipun ia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan proyek tersebut, ia tetap percaya bahwa fondasi yang telah dibangun dapat memberikan manfaat bagi masa depan tim nasional Indonesia. Setelah kepergiannya, transisi kepemimpinan kepada John Hartman menandai dimulainya era baru bagi tim nasional. Hartman membawa pendekatan berbeda, dengan fokus pada pengembangan mentalitas kompetitif dan penguatan struktur tim. Kehadirannya diharapkan dapat melanjutkan proses pembangunan yang telah dimulai sebelumnya, dan membawa Indonesia menuju level yang lebih tinggi di panggung internasional. Sementara itu, refleksi Kluivert terhadap masa lalunya di Indonesia juga memperlihatkan sisi personal yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa ia merasakan hubungan emosional yang kuat dengan para pemain, staf, dan supporter. Ia menyampaikan bahwa dukungan yang ia terima selama masa kepemimpinannya memberikan motivasi besar baginya, dan ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa pengalaman tersebut mengajarkannya banyak hal tentang kepemimpinan, komunikasi, dan pentingnya memahami budaya lokal dalam membangun tim yang sukses.